Shalom. Bagaimana setelah 10 hari berpuasa? Ya, tentunya doa dari para pemimpin di sini, Om Petrus dan Om Budi, Om Nono, Pak Bahtiar dan semua yang melayani, Tante Mega, Tante Susi, semuanya berdoa dan berharap bahwa kita semua sebagai sebuah komunitas bisa lebih lagi untuk mengenal Tuhan, dilawat Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam kepengikutan kita. Amin. Dan sore hari ini saya ingin sampaikan sedikit saja, nanti kita tambah waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka di Efesus 4. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Kita ingin mengawali dari sini. Mari kita baca bersama Efesus 4 ayat 21 sampai 24. 3, 2, 1. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba diulangi ayat yang ke-22 tadi. Ya, kita ulangi ya ayat yang ini ya. 3, 2, 1. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi apa yang membuat kita akan binasa nanti kalau menurut ayat ini? Adalah nafsu yang menyesatkan. Saya bicara tentang diri saya. Saya pada waktu tertentu itu berusaha untuk cari rezeki dengan kredit mobil. Dan kredit mobil itu kita ambil kredit yang belum selesai, ambil mobil lagi, kredit belum selesai, ambil mobil lagi, kredit belum selesai. Itu antara nafsu atau motivasi ingin membantu orang tua. Tipis sekali. Tapi saya merasakan sekarang bahwa lebih banyak itu sepertinya nafsu saya, supaya saya cepat punya uang, cepat menutup kebutuhan, dan rupanya itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan, tentu itu terjadi dan menjadi baik buat saya dan orang-orang sekeliling saya. Tapi rupanya hal yang saya inginkan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah punya satu, pelihara dengan baik, punya satu, manfaatkan dengan baik. Dan kalau dulu pernah punya janji kalau bisa nyetir untuk melayani, maka saya berusaha untuk kalau bisa nyetir, kalau dibutuhkan saya rindu bisa melayani. Nah, rupanya nafsu yang seperti ini, nafsu yang menyesatkan, yang mencobai pikiran kita, yang membisikkan di telinga kita, dan yang menarik hati kita itu yang membuat kita ujung-ujungnya binasa. Sebelum binasa, penderitaan. Beberapa, ada 2 orang sopir itu yang tidak bayar uang sesuai komitmen, sehingga saya harus uang dari tabungan, uang dari BPJS tenaga kerja, saya keluar kerja dari tempat yang lama itu dapat uang, sejumlah uang ya. Itu hanya nuntut untuk yang mereka tidak bayar. Sampai akhirnya saya, Tuhan, keadaan seperti ini aku nggak sanggup menanggung. Dan aku mau bukan yang jadi kehendakku, tapi aku mau yang jadi kehendakku. Kalau bukan untuk milikku, akan aku lepas. Aku kembalikan leasing, aku jual. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Nafsu yang seperti ini yang seolah-olah mungkin baik, tapi rupanya tipis bedanya antara ingin membantu, menolong, atau ada sesuatu di balik ingin membantu atau menolong. Nah, ayat yang selanjutnya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Doa puasa yang kita lakukan semoga bisa membantu kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan.
kita tidak bisa berjuang dalam perjuangan kita sendiri. Kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Namun, pengertian itu justru yang harus kita baharui. Kita harus mengalami pembaharuan budi. Kalau kita belum mengalami pembaharuan budi, kita nggak akan menjadi manusia baru yang berbuat sesuatu yang baru, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan cara Tuhan. Kita harus dibaharui, Bapak Ibu. Nanti kita berdoa lagi, Tuhan, baharui aku. Tuhan, aku rindu supaya waktu-waktu ini itu bisa sungguh-sungguh berarti dan mengubahkan hidup kita. Kalau nggak hari ini, Bapak Ibu, kita nggak tahu dampaknya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang memandang kita sebagai teladan hidup. Dan kalau kita jatuh dan kalau kita berlari dari kehendak Allah, kalau mereka imannya tidak lebih kuat dari kita, mereka akan ikut seperti siapa? Akan ikut seperti kita, akan ikut berlari dari Tuhan. Tapi kalau kita menetapkan hati, Tuhan, aku mau bahwa hidupku ini bisa memancarkan kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang ada di bawahku, anak-anakku, cucu-cucuku, melihat aku sebagai seorang nenek, mama, papa, kakek yang penuh iman, yang hidupnya ini kakek yang aku teladani, ini nenek yang aku teladani, ini ibu, mama yang aku bisa tiru imannya. Tuhan menginginkan seperti itu. Kalau kita sebagai anak, kita mulai hari ini. Kalau orang tua kita belum menampilkan gambaran Allah dan teladan yang kita kenal, kita harapkan melalui Alkitab, jangan pikirkan mereka. Doakan iya, doakan terus. Tapi mulai dari kita, anak-anak, mulai dari kita, wahai pemuda remaja. Karena kalau tidak dari kita, siapa lagi yang akan menghentikan semua kerja si jahat? Kita mengerti hari ini, kalau kita mengerti firman, kita akan dibebaskan, kita akan dimerdekakan, kita akan mengalami pembaharuan. Kita nggak akan pernah sama lagi kalau kita menetapkan hari ini. Kalau kita menetapkan ketika kita mendengar satu demi satu. Hari ini mungkin apa? Rendah hati. Hari ini mungkin kita belajar tentang aku ingin jadi berkat. Hari ini mungkin kita belajar untuk berkorban. Kalau itu yang Tuhan sedang tarik, Bapak Ibu, atau Tuhan sedang tarik saya dalam satu sisi, mari kita belajar, ikuti satu sisi ini, satu-satu saja. Kita enggak Tuhan harapkan untuk jadi sempurna, instan. Tapi Tuhan harapkan kita belajar dengan proses. Tuhan mau kita belajar dengan proses. Efesus 24. Mengenakan manusia baru yang telah, mari kita baca bersama ini. 3, 2, 1. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kehendak Allah supaya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Mungkin di agama kita ya, kalau bicara agama kita tidak banyak mengenal, misalnya kalau mau masuk menguduskan diri, kita ya masuk ya biasa saja, sandal dikumpulkan. Bapak Ibu tidak perlu cuci tangan untuk bisa masuk di hadirat Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu membersihkan badan seperti saudara-saudara sebelah atau saudara-saudara umat Yahudi. Bapak Ibu tidak perlu berkorban bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena korban Yesus sudah cukup. Maka kalau kita mengenal tentang kebenaran dan kekudusan, kita mendengar dari firman Tuhan, kita mendengar dari pengajaran-pengajaran bahwa kekudusan yang sebenarnya adalah ketika kita dibasuh dalam darah Yesus, kita menerima itu dan kita mengizinkan hidup kita terus dibaharui. Hidup kita, kalau kita mesti dipermak ya, dipermak itu diperbaiki ya. Yang sudah terlalu panjang atau yang sudah jeansnya ini, dulu saya punya beberapa celana jeans itu robek-robek bawahnya, saya kirim ke tukang permak, dipotong supaya layak dipakai, layak dilihat. Dalam kekudusan dan kebenaran
Kita lihat di Matius 23. Secara singkat aja di Matius ini. Matius 23 ini kisah tentang Yesus mengecam para pemimpin Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Saya takut Bapak Ibu, bahwa saya ini jadi ahli Farisi atau ahli Taurat masa kini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hidup saya ada yang salah, tegur saya. Anak istri saya salah, tegur saya. Dan saya berdoa, Tuhan jauhkan supaya hatiku, hidupku tidak seperti ini. Tapi barangkali masih ada hidup saya seperti itu, atau hidup kita, walaupun kita mengenal Tuhan, tapi kita masih ada yang seperti ini. Matius 23. Ya, saya bacakan nih, nanti saya berhenti. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebentar. Barang siapa yang menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin Tuhan kenal, mari kita saling melayani. Walaupun saya, Pak Petrus kemarin menunjukkan teladan yang luar biasa di Natal, basuh kaki kita semua yang masih muda, basuh kaki anak menantu, dan kita semua yang pelayan-pelayan paling muda. Tidak ada yang terlalu hina yang kita akan bisa lakukan kalau kita dengan motivasi ingin melayani satu sama lain, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berharga, semuanya berharga. Melayani yang paling kecil sedikit pun, melayani menata motor, melayani menata sandal, melayani mengantar keluar saudara kita, melayani perjamuan seperti kemarin, melayani menyediakan sesuatu. Semua hal yang kita lakukan untuk melayani itu tanda kita mau belajar dan tunduk kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Saya buka Matius, saya di sini ada yang saya garis bawahi. Sebentar. Nah, secara cepat, ayat yang ke-13. Ahli Farisi dikecam oleh Tuhan karena menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Barangkali kita menutup apa yang sedang dirindukan anak kita atau saudara kita. Udah ikut Tuhan, gak usah macam-macam. Datang aja ke gereja, dengarkan firman, pulang cukup. Datang ke gereja, dengarkan firman, pulang cukup. Kita kadang malah memimpin orang kepada stagnasi, memimpin orang kepada berhenti mencari Tuhan lebih lagi. Padahal Tuhan ingin kita mendapatkan Dia sepenuhnya. Tidak hanya mendapatkan tangannya Tuhan yang memberi, tapi mendapatkan hatinya, mendapatkan pribadinya, mendapatkan gambaran Yesus seutuhnya. Kita mau, Tuhan mau supaya kita itu masuk ke sana. Tidak cukup hanya tangannya yang terlihat, Bapak Ibu. Tidak cukup hanya Dia memberi, tapi masuk, lihat tubuhnya, lihat wajahnya, lihat keseluruhan gambar Yesus. Dia mau kita mengenal secara utuh, walaupun pelan-pelan, walaupun perlahan.
tapi kita perlu ke sana. Kita perlu mengejar. Pelan, nggak apa-apa, tapi terus, tidak berhenti. Kita perlu terus mengenal. Tidak ada kata berhenti untuk belajar mengenal Dia. Seperti kita belajar mengenal pasangan, tidak ada pernah aku sudah kenal baik kok istri suamiku, tidak. Tapi ada banyak hal yang mungkin kita baru dibukakan ketika kita debat, ketika kita diskusi, ketika komunikasi, baru kita paham. Sama seperti itu, kita cari Tuhan, kita dengar apa yang Dia mau. Yang kedua tentang Tuhan menyebut celakalah kepada ahli Taurat adalah karena ahli Taurat, para pemimpin itu menipu mereka yang tidak mampu. Bahkan disebutkan di sini menipu janda, menelan rumah para janda. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi waktu itu. Apakah karena sudah menjadi janda, kemudian itu kalau mereka tidak bersuami kemudian tidak memiliki keturunan, itu akan dibagikan oleh saudaranya yang jauh. Kalau tidak ada saudaranya yang menebus, nah itu saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi yang Tuhan kecam di sini, Yesus kecam bahwa ada yang dilakukan ahli-ahli Taurat apa? Menelan hak milik orang lain. Apakah hari ini kita masih mengambil hak milik orang lain yang tidak punya kita? Apakah hak milik yang harus didapatkan orang itu kita secara instan potong, kita ambil? Apakah yang harusnya diterima oleh saudara atau tetangga atau pasangan kita comot untuk diri kita sendiri? Tuhan mengecam ahli Taurat dan para pemimpin Farisi yang seperti itu, dan mereka memanipulasi. Kemudian Tuhan mengecam orang yang siapa itu ahli Taurat? Mereka mengajarkan tentang keyahudian, mereka belajar tentang Yahweh, mereka belajar untuk menyembah Allah menurut hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya dengan sepenuhnya. Mereka sendiri memasangkan hukum tapi tidak melakukannya. Yang keempat adalah memanipulasi apa yang seharusnya Tuhan terima. Mungkin itu persembahan, di sini dikatakan persembahan. Hai, kamu orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Maka Tuhan mengajarkan kita jangan bersumpah, karena sumpah itu berat. Kita bersumpah atas yang membuat hidup, kita bersumpah atas yang punya hidup kita, dan kita tidak berhak atas hidup kita. Saya pernah bernasar Bapak Ibu, dan itu tidak saya lakukan. Saya merasa hancur hati dan tidak sanggup untuk kalau datang beribadah. Tuhan, aku ingat apa yang aku ucapkan dan aku belum lakukan, dan aku mungkin nggak tahu akan bisa lakukan. Saya pernah bernasar, saya mau dikirim ke Papua kalau Tuhan mau, dan itu saya belum menyediakan hati dan hidup saya. Nggak tahu ke depan beberapa tahun, kalau Tuhan izinkan kesempatan itu datang, mungkin saya ke Papua. Karena itu pernah saya nasarkan, karena itu pernah saya buat di hadapan Tuhan. Tapi saya tidak ingin mengikuti dengan cara saya. Saya tidak ingin mengejar dengan cara saya. Kalau Tuhan tuntun ke sana, Bismillah, demi Yesus yang hidup, mungkin saya mau. Doakan saja. Itu yang keempat. Yang kelima adalah yang ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi itu lakukan adalah ayat yang ke-23. Tuhan bilang secara singkat, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Apakah hari-hari ini kita mengabaikan belas kasihan? Apakah hari ini kita mengabaikan keadilan? Kita tidak fair dalam menilai sesuatu. Satu lagi apa? Kesetiaan. Apakah hari ini kita mengabaikan kesetiaan? Setia kepada apa? Setia kepada Yesus dan perkataannya dan pengajarannya. Apakah hari ini kita dengan mudah meninggalkan yang dikatakan Tuhan Yesus? Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah kita sedang berpaling dari perintah Tuhan itu? Setia nggak kita
melakukan apa yang Tuhan tunjukkan. Mengampuni musuh, berat Bapak Ibu. Bicara dengan orang yang tidak kita sukai, berat. Tapi kita perlu belajar untuk bisa menanggung, belajar menahan diri. Bicara dengan orang yang tidak menyukai kita, dan kita sendiri juga tidak cocok, juga tidak sepenuhnya bisa mengasihi dengan tulus. Gak apa-apa, tapi kita belajar. Tuhan mampukan aku bicara dengan orang ini. Tuhan mampukan aku untuk melakukan mengampuni, mendoakan, bahkan tetap melayani dia dengan membalas perkataan yang kurang baik dengan perkataan baik, dengan kesabaran. Kita semua pasti punya haters. Apa haters ya? Haters itu apa ya? Orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita. Mungkin cara hidup kita yang mereka nggak suka, mungkin pribadi kita yang mereka nggak suka, mungkin karena kita kelihatan sudah lebih posisinya lebih berhasil, lebih nyaman, lebih diberkati, mungkin untuk bicara sama mereka yang terang-terangan nggak suka sama kita itu berat. Tapi kita perlu belajar, dan Tuhan akan memampukan. Jangan sampai kita didapati Tuhan sedang mengabaikan sesuatu, sedang tidak adil, sedang tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Tidak adil terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, tidak adil terhadap semua orang. Barangkali yang Tuhan kirim sedang lewat dalam kehidupan kita itu Tuhan sendiri, atau malaikat Tuhan yang sedang menguji kita. Kita nggak tahu. Makanya Tuhan bilang kita harus berbuat adil kepada semua orang. Paulus pun menasihatkan demikian. Yang selanjutnya adalah Tuhan mengecam cara hidup orang Farisi, ayat yang 25. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Apa yang dilihat di luar dengan apa yang ada di dalam hidup kita berbeda. Tuhan mengingatkan kita supaya apa yang kita tampilkan di luar dan apa yang ada di dalam hidup kita sama. Apa yang kita lihat, apa yang kita percaya dari firman ini, mari kita lakukan di luar dan di dalam hidup kita. Berat ya awalnya, tapi begitu kita belajar Tuhan taat, Tuhan aku dimampukan, kita akan dituntun ke sana dan pasti mampu. Amin. Pasti bisa. Amin. Tuhan memampukan. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat, para pemimpin orang Yahudi ini yang luarnya wow, baik, tapi dalamnya ini penuh kebencian, penuh amarah, penuh dendam, penuh rencana ingin membalas, penuh rencana ingin menjatuhkan, penuh rencana untuk mempermalukan musuh kita, tanda kutip, orang yang tadi yang tidak menyukai kita, yang kurang cocok sama kita. Jangan Bapak Ibu, jangan saudara. Mari kita belajar supaya kita dijauhkan dari cara-cara ahli-ahli Taurat ini. Mereka mengenal kebenaran tapi tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah tidak mengakui apa yang terjadi. Ayat yang ke-30. Celakalah kamu, saya baca ayat 29 dulu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Bapak Ibu, kalau ada dosa nenek moyang kita, kalau di hadapan Tuhan, kita perlu mengaku, Tuhan, orang tuaku seperti ini, kakek nenekku tidak takut engkau, kakek nenekku beribadah kepada Allah lain, menyimpan benda-benda pusaka. Seringkali saya berdoa, Tuhan ampuni kakek nenekku walaupun sudah tiada, tapi saya berdoa, saya mengucapkan itu untuk diri saya dan keturunan yang akan datang, bahwa apa yang dilakukan oleh yang mendahului saya tidak akan saya lakukan. Tidak mau mengakui apa yang sudah terjadi di dalam keluarga kita, orang tua kita, atau siapa di atas kita. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni
itu udah urusannya mereka. Tapi mengampuni itu apa? Untuk kutuk atas keluarga kita itu selesai, berhenti di kita, dan kita menerima berkat sebagai manusia baru. Tuhan janji kalau kita mau dengar sama Dia, Tuhan janji kalau kita mau hidup untuk Dia, Tuhan akan membuat kita menjadi raja-raja. Mungkin tidak raja-raja secara kekayaan, tapi kita akan memerintah atas masalah kita akan selesai. Kita akan kalahkan masalah kita dengan cara Tuhan. Jangan kita sampai seperti itu. Maka kerinduan Tuhan adalah, saya lompat ke ayat yang ke-37 sampai 39. Ini kerinduan hati Tuhan yang mari kita nanti datang sama Tuhan. Tuhan, aku dan keluargaku, aku dan mereka yang gak hadir di sini ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mau menjawab kerinduan hati Tuhan. Ini keluhan tentang Yerusalem dan hati Tuhan atas mereka yang walaupun melihat mujizat, walaupun mendengar pengajaran Yesus, walaupun Yesus melakukan berbagai macam kebaikan untuk umat Yahudi, jadi para pemimpinnya mereka masih seperti itu, masih menolak Yesus. Dikatakan begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Mari kita katakan untuk keluarga kita yang gak hadir di sini, untuk mereka yang ada dalam hidup kita. Walaupun mereka masih jauh dari Tuhan, mari kita wakili mereka, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau supaya hidup keluargaku, hidup semua orang di sekelilingku boleh berdamai dengan Tuhan. Saya undang WL dan Simon, bekerjalah ya Roh Kudus. Mari kita jadikan doa. Mari kita jadikan apa yang Tuhan katakan kepada orang Yahudi ini, para pemimpin ini, menjadi pelajaran, meneliti hidup kita. Apakah masih ada cara-cara seperti mereka itu dalam hidup kita? Apakah masih ada sesuatu yang masih tersembunyi kita belum melihat? Mari minta singkapkan Roh Kudus. Mari kita doakan mereka yang gak hadir di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kita kasih, mereka yang belum bisa melihat hidup di dalam Kristus seutuhnya. Itu yang menjadi kunci keselamatan kita hari ini.